Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang lagi di podcast Putri Muda. Hari ini saya pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan di seputar medsos, apapun ada di Instagram atau di Facebook ataupun ada di TikTok. Insya Allah saya akan jawab satu persatu dan saya mohon teman-teman nyimak ya. Nanti kalau Anda yang mau ada bertanya lagi, silahkan saja tulis di kolom komentar ataupun di YouTube kita, silahkan, nanti juga akan kita bantu jawab. Yuk kita simak ya, langsung ya, dengerin pertanyaan-pertanyaan yang ada di seputar medsos supaya nanti teman-teman semua lebih kenal dan lebih jauh lagi dengan Koprumnas. Ya, stay tune ya, ditunggu. Terima kasih. Oke, lanjut ya Bu. Ada pertanyaan yang masuk dari Kenat. Dia bilang gini, anjay 800.000 Bu, pakai logika aja, belum bayar ke banknya gitu, belum sampai akadnya gitu. Nah emang Koprumnas itu pakai bank ya Bu? Ambil rumah di Koprumnas tuh lewat bank. Oke, Mbak Davara, aku jawab ya. Jadi alhamdulillah banget ya buat teman-teman. Kenapa kita berbeda dari perumahan lain? Bahkan kemarin tuh ada berita-berita tentang perumahan syariah yang menjebak konsumen. Insya Allah ya, Anda bisa lihat ciri-ciri kami ya. Ciri-ciri kami itu dari awal, mungkin teman-teman tahu bahwa Koprumnas memang tidak menggunakan investor atau dana bank, Mbak Davara. Iya Bu. Jadi memang lebih kita mau lebih fokus kepada orang-orang yang tidak punya DP. Jadi kita udah pelajarin pasar yang banyak di Indonesia itu ternyata orang-orang yang tidak punya DP. Makanya kita fokus kepada orang-orang yang tidak bisa masuk bank. Karena kalau pakai bank udah pasti mereka nggak lolos. Jadi memang konsumen kita tuh orang-orang pilihan, bukan orang-orang yang pada umumnya gitu. Kalau yang pada umumnya ya silahkan ke developer lain, kita bersaing sehat, betul nggak? Betul. Tapi Ibu, fokus saya adalah lebih kepada orang-orang yang memang tidak lolos BI checking, yang tidak punya slip gaji Mbak, terus yang udah tua umurnya. Karena kalau di bank tuh nggak bisa lagi kalau sudah tua, dan pekerjaannya pun tidak tetap. Nah, pasar seperti ini nggak ada yang pikirin gitu loh. Bahkan mungkin pemerintah sendiri juga belum belum sampai sehari ini tuh belum ada solusi lah buat orang-orang seperti itu. Makanya alhamdulillah ya, Koprumnas 800.000 itu konsepnya adalah Anda langsung membayar angsuran satu. Jadi kami tidak ada admin, tidak ada booking fee, karena kami berakhlaknya syariah. Jadi kami tidak ada tuh penambahan biaya. Semuanya udah all in, Mbak. Keren nggak? Keren banget Ibu. Nah, jadi ini buat teman-teman semua, jangan lupa ya, Mbak, kenapa kita menggunakan dana langsung dari konsumen, karena kita juga punya strategi di lapangan yang tidak memerlukan dana bank. Tapi ada strategi-strategi yang kita langsung menggunakan langsung dengan konsepnya ke pemilik tanah. Jadi tidak ada pihak kedua, tidak ada pihak ketiga di antara kita. Oke gitu Mbak Davara. Oke. Oke. Ada lagi nih Bu. Kalau dibilang kan kalau kita beli rumah di Koprumnas itu kita belum boleh nempatin kan Bu. Maksudnya belum bisa nempatin. Nah ada yang bilang sama aja bohong dong Bu, kalau kita beli rumah tapi kita nggak bisa nempatin gitu. Oke. Jadi gini Mbak Davara ya, saya sih sebetulnya pada awalnya saya tanya sama konsumen ya, terutama konsumen kita yang sudah daftar. Ini plus minus hampir ada 5.000 orang. Wah, banyak ya? Iya banyak banget itu Bu. Banyak banget. Dan aku sih mulai merubah pandangan. Awalnya sih kita kayaknya nggak milih-milih siapa aja orang boleh masuk. Tapi sekarang aku sudah agak spesifik lagi. Justru yang kami tolong itu justru malah orang-orang yang memang maaf ya penghasilannya notabene rendah. Gitu. Karena apa? Konsep kita tadi tuh lebih kepada buat teman-teman yang memang dia tidak punya pilihan. Nah, jadi karena dia nggak punya pilihan, ya dia nggak tahu mau kemana lagi gitu loh. Karena udah ngontrak bertahun-tahun, ya kan. Terus ada yang sampai 15 tahun, ada yang sampai 20 tahun, dan mereka tuh udah tua rata-rata. Jadi kalau yang udah 15-20 tahun tuh kayaknya masuk bank udah nggak mungkin. Nah karena mereka nggak ada pilihan, ya sekarang pilihannya harus kami ajak yang masuk akal.
karena nggak mau kita juga bilang 800 langsung nempatin, itu udah pasti nipu. Iya, benar banget. Nggak usah dialah, aku yang akan daftar dulu gitu. Ya karena udah pasti nggak ada, logikanya nggak nyampe gitu. Iya. Jadi konsep LSL ini harus dikuatkan juga. Jadi pembeli juga harus cerdas ya. Kenapa? Karena pertama kita cek legalitas dulu. Ini Koperumnas tuh bener nggak sih gitu. Koperumnas sudah terjamin kan Bu Ya. legalitas? Insya Allah, kalau Koperumnas sudah terdaftar juga di Sireng, kita juga sudah masuk dalam asosiasi perumahan. Karena pendiri daripada Koperumnas ini adalah pendirinya asosiasi perumahan. Jadi nggak usah khawatir, secara legal kami sangat legal banget. Nah yang kedua, memang Bapak itu Pak M. Aris Suwirya ya, mungkin saya juga di sini kebetulan lagi live di TikTok beliau. Beliau adalah pendiri dari asosiasi perumahan. Bagaimana mungkin seorang pendiri asosiasi kok dia tidak taat hukum, ya, betul. Ya kan? Jadi alhamdulillah Koperumnas itu memang benar-benar kami mentaati hukum gitu loh. Artinya kami tidak akan pernah membangun apabila tanahnya itu tidak legal, apabila tanahnya sengketa, apabila tanahnya belum ada IMB. Nah, jadi proses untuk menuju IMB itu sudah pasti tanahnya harus jelas gitu. Benar. Dan harus dimiliki oleh Koperumnas. Makanya kita tidak akan pernah membangun sebelum ada IMB. Itu prinsip dari SOP kami. Nah, karena kami terbuka sama konsumen bahwa dana kami bukan dapat dari bank, dan kita harus bersabar 2 tahun karena prosesnya memang kami harus melewati 8 pintu perizinan yang saat ini tuh notabene maaf ya sangat sulit. Kenapa? Kalau Pak Jokowi bilang perizinan dipermudah, kayaknya kami di lapangan nggak begitu, karena terlalu banyak kendala, terutama ya di masa PPKM, terus udah gitu nggak bisa ketemu langsung gitu, dan banyaklah proses-proses yang harus kami lewatin. Mungkin kalau itu bukan seorang developer udah putus asa Mbak Dava. Karena ternyata bikin rumah satu sama bikin rumah 200-300 tuh beda. Kalau bikin rumah satu cukup ke Pak RT RW selesai. Tapi kalau di perumahan nggak bisa. Makanya nggak sembarangan orang jadi developer. Jadi buat teman-teman ya, kita juga harus cerdas. Buat siapapun yang ngambil rumah di Koperumnas ya, Anda harus lihat dulu di belakang daripada PT Koperumnas ini siapa. Nah jadi alhamdulillah ya, orang mau fitnah apa aja tentang Koperumnas, saya pahamkan sama pembeli-pembeli kami bahwa konsumen kami terutama Bapak Ibu, Anda punya pilihan nggak? Punya DP nggak punya. Slip gaji dan lain-lain masuk bank nggak mau, saya nggak bisa masuk bank. Ya udah, kalau nggak ada pilihan ya saya rasa ini jalan satu-satunya. Bahkan kami juga ngasih solusi loh, bisa nyicil gratis. Bayangkan udah Anda nggak punya DP, nggak punya slip gaji, dikasih gratis masih nolak, terus aku kudu piye coba. Jadi saya tuh kadang-kadang bingung sama mereka, Bu saya kan juga harus bayar bulanan, tapi juga saya juga harus ngontrak gitu betul. Kan ya sekarang nggak ada pilihan. Anda ada pilihan nggak? Saya kan bukan yayasan sosial, saya juga kan harus realistis gitu loh, bahwa kita bisa membangunnya kalau kita gotong royong, dan kita bukan tambal sulam yang kayak orang misalnya contoh nih, maaf ya, sistem Ponzi saya tahu banget gitu ya, dengan 2 orang bisa membangun untuk 1 rumah. Kita nggak kayak gitu. Kita semua sama, kita memang konvensional gitu, tapi kita modelnya semuanya pakai waktu. Jadi mereka sudah kami jelaskan, pembangunan kami adalah 3-5 tahun. Kenapa kita lambat? Ya karena memang kami bertahap bikinnya, nggak pakai uang bank. Dan alhamdulillah, bahkan tadi saya ketemu sama Bu Kun tuh, Bu nempatin sekarang udah waktunya. Enggak lah, biar saudara saya yang lain yang lebih butuh. Masya Allah. Jadi saya mikirnya ini pendekatannya tuh iman. Nggak semua orang yang memang di sini niatnya mau langsung nempatin, tapi memang mereka konsepnya pengen beli buat investasi. Jadi ada juga yang udah Bu nggak apa-apa, biar saudara saya yang lain yang lebih butuh. Saya masih bisa kok di sini. Makanya saya bilang, saya yakin di Koperumnas banyak orang seperti Bu Kun ya, yang memang mereka pengen mendahulukan saudaranya yang lebih membutuhkan. Itu kan sifat mulia banget. Dan saya tuh minta sama Allah, saya berdoa, ya Allah, semoga saya dapat pembeli yang satu visi sama kita, yang memang ingin menolong saudara-saudaranya lepas dari riba. Cara kita adalah bersatu. Karena kita sebagai saudara muslim, kita mau minta tolong ke siapa? Kepada Allah saja yang kita minta. Tapi Allah akan mengumpulkan orang-orang yang satu visi. Gitu, Mbak. Masya Allah. Masya Allah sekali nih programnya Bu Putri.
ada lagi nih Bu, yang lebih sok tahu, katanya dengan cicilan 800.000 itu pasti pengerjaannya asal-asalan. Terus tukangnya itu bukan tukang profesional gitu. Gimana nih Bu menanggapi komentar seperti ini? Aduh, malah kita kayaknya paling beda Mbak sama yang lain. Kenapa? Kalau yang lain kan semuanya bikin konvensional ya. Iya. Kita tuh saking kerennya punya pabriknya sendiri loh. Jadi dengan PT Dinara itu sebetulnya Dinara anaknya Koprumnas ya, satu grup lah ya, dan direkturnya juga sama Pak M. Aris Suwirya. Justru Pak M. Aris ini justru kepingin membuat sesuatu yang terbaik buat orang kecil, sampai kita tuh bikin rumah tahan gempa loh Mbak. Mungkin kayaknya kita nih pionir satu-satunya di Indonesia yang memang kita bikin rumah tahan gempa ribuan, tapi tidak menggunakan dana pemerintah atau bantuan atau subsidi gitu. Tapi kita lebih fokus mandiri. Kalau Pak Dirut bilang kita nih ayam kampung. Kenapa ayam kampung? Iya, cari Bu? makan sendiri, ya betelor sendiri. Jadi emang kita nggak pernah tergantung sama investor ataupun dengan bank ya. Mohon izin karena memang itu sudah keputusan kita mau lepaskan diri dari yang namanya ribawi ya. Jadi buat teman-teman ya, justru dengan Anda boleh lihat bangunannya langsung Mbak Davara di Jonggol ya, itu udah banyak yang nempatin. Itu bangunannya itu sekelas klaster. Saya juga waktu ngelihat, kalau rumah subsidi kan saya robohin aja selesai. Tapi kalau di kita alhamdulillah kita pakai hebel, double dinding, terus kita juga pakai beton Mbak, K250. Bahkan kita punya alat pengukur tesnya, kita pastikan itu K250 karena kita tidak mau mengecewakan konsumen gitu. Jadi kita benar-benar kontrol dari mulai awal sampai akhir. Justru kita insya Allah sangat profesional, bisa dicek di jalan. Jadi kalau saya sih nggak mau banyak janji ya buat teman-teman semua. Alhamdulillah yang saya lakukan adalah saya do my best ya, yang terbaik. Di Koprumnas ini insya Allah kami sudah punya sistem kontrol yang benar-benar kami kawal dari awal sampai akhir. Bahkan untuk pengerjaannya kami punya standar SOP. Dan jadi kenapa kita beda PT supaya bisa beda kontrol gitu loh. Karena kalau semuanya dikerjakan Koprumnas, kan Koprumnas ini developer, kami bukan kontraktor Mbak. Benar. Gitu. Seperti itu ya Mbak Davara. Jadi bisa dicek langsung. Silahkan ke lapangan. Berarti sudah terbukti aman ya Bu? Insya Allah tahan gempa. Sudah dicek, kami juga sudah melewati PUPR. Jadi buat teman-teman semua, silahkan cek langsung ke workshopnya di PT Dinara Teknik Indonesia di Kampung Melati di Jonggol. Dan untuk yang sudah terbangun, insya Allah di Jonggol sekarang sudah hampir 100 unit lebih. Silahkan dilihat langsung. Iya, bisa langsung ke sana ya Bu ya? Bisa. Buat teman-teman bisa banget. Yang masih nggak percaya kan ada banyak banget yang percaya Bu. Gak apa-apa, kan kita mendoakan supaya Allah membuka hatinya. Iya. Lagi Bu, rumah kayak gitu tuh nggak mungkin 800.000 Bu, pasti paling 800 juta. Gimana tuh nanggepin? Enggak, sebetulnya banyak yang salah kaprah ya, dikira mereka saya gimmick ataupun trik marketing untuk ya, biar viral gitu Bu di TikTok. Padahal saya waktu itu pada saat pertama kali ada wabah corona ya, itu banyak yang menjerit Mbak. Saya ngerasain banget lah, karena kan terutama kita pada orang-orang kecil ya. Benar. Kami juga, saya juga heran ya, di masa pandemi itu banyak developer yang bangkrut gitu, yang mereka tuh nggak bisa bangun, dan akhirnya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin niat awalnya mereka nggak nipu ya, tapi karena memang mereka konvensional kayak ayam boiler Mbak, harus dikasih makan terus sama bank. Kalau nggak dipakein bank mau syariah atau enggak, ya mereka nggak bisa bangun. Nah, alhamdulillah ya, ini mungkin memang juga kuasa Allah, atau mungkin kami yakin kami diridhoin lah sama Allah gitu ya. Itu pas masa pandemi justru orang nggak bisa bangun, kami malah bangun dan kami serah terima kunci. Itu kerennya tuh, itu sampai masuk TV loh Mbak. Kita ada di TVRI, ada di Liputan 6, ada di Metro TV banyak juga yang liput ya Bu? Banyak, alhamdulillah. Jadi aku ngerasa loh, justru kita malah di zaman pandemi malah kerasa banget berkahnya. Kenapa? Karena kami tidak tergantung sama uang bank. Jadi memang kita benar-benar memanage dan kita pakai strategi supaya Koprumnas tuh di tahun ketiga bisa bangun dan tidak menggunakan uang bank sama sekali. Nah inilah yang bikin
kami jadi mandiri gitu. Jadi alhamdulillah ya di masa pandemi ini justru Koperumnas adalah menurut saya solusi. Kenapa? Kami tuh punya solusi gini, kan pada nanya nih, Bu, 800.000 itu mungkin nggak sih nyicil rumah? Iya, benar. Mungkin. Kenapa? Karena kita menggunakan angsuran suka-suka. Kalau orang kan banyak jual DP suka-suka. Iya, betul. Ya, kalau kita enggak. Angsuran suka-suka apa nih, Bu? Angsuran suka-suka tuh maksudnya gini loh, Mbak Davara. Maksudnya gini, orang kan misalnya dia kan gajinya nggak tetap ya. Jadi misalnya orang dagang lah, hari ini rame, besok nggak rame. Bu, saya cuma bisa minimal 800.000. Oke, tapi bulan depan saya usahakan bisa 1 juta. Oke, bulan depan lagi ternyata ada rezeki 1,5 juta. Besok saya dapat warisan, Bu, saya masuk 10 juta. Nah, kenapa kita bilang angsuran suka-suka? Ya karena kita pengen membuktikan sama mereka ketika mereka istiqomah, ketika mereka yakin, ya bahkan banyak juga yang nggak sedikit juga yang ngambil angsuran suka-suka, tiba-tiba mereka suatu saat nyetornya juga besar gitu, karena mungkin dapat rezeki atau dapat tender. Ya rumahnya kalau memang sudah mencapai akumulasi 40%, ya langsung kita bangunkan di lokasi yang ada IMB ya. Kalau tidak ada IMB ya nggak bisa, karena kita udah punya perjanjian bahwa rumah itu bisa dibangun kalau ada IMB. Walaupun dia punya duit, kalau IMB-nya belum jadi, ya kita tetap nggak bisa bangunkan, karena kan kita memang mau taat hukum. Jadi itu di perjanjian juga sudah ada. Jadi semuanya sudah jelas, Mbak. Dari awal konsumen datang sudah kami sosialisasikan benar, dan tinggal mereka pilih. Kalau mereka mau ada kepastian hukum, ya tahun ketiga ya mereka pilih yang 1,5 juta flat. Tapi kalau mereka mau angsuran suka-suka 800.000 tanpa DP, ya kami sudah buktikan di Jonggol, bisa dicek. Itu mereka yang di Jonggol setor 700.000 nggak pakai DP, ya udah mereka udah dapet rumah gitu. Seperti itu, Mbak. Banget. Iya, Bu. Ada lagi nih, Bu, yang bilang rumah dengan cicilan 800.000 itu biasanya perumahannya tuh gak ada, kosong kanan kirinya gitu, Bu. Katanya di tengah-tengah sawah, baru mereka percaya. Gimana nih, Bu? Gimana ya, kadang-kadang orang Indonesia tuh selalu saya lihat dia nggak mau berproses. Benar. Tapi dia lebih kepada mau langsung instan. Ya, kalau kita kan semuanya namanya kita bangun dari nol ya. Saya ngelihat banget sih perjalanan Koperumnas tuh bangun dari lapangan ya kan, kayak sawah-sawah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ramai, sudah banyak orang-orang yang bergabung lah gitu ya di Koperumnas. Ya seperti itulah, kalau menurut saya sih simpel aja ya. Buat yang percaya ya silahkan ikut. Bahkan ini Mbak Davara bukan rahasia umum ya. Bu. Di Tajur itu, saya juga kaget ya. Tajur tuh alhamdulillah ya lokasi yang menurut saya segitiga emas. Kenapa? Karena dilewati 3 pintu tol. Apa aja tuh, Bu? Lewat tol Tajur Gunung Putri, Sentul, sama Citerep. Jadi bayangkan lokasi itu paling nggak, ya saya sepanduk nggak ada apa nggak ada, tapi cuma lapangan doang udah sold out loh itu. Kayak sawah-sawah gitu udah sold out loh itu 1.000 unit. Jadi bayangin teman-teman, saya bisa meyakinkan mereka bahwa ayo kita gotong royong, kita membangun rumah tanpa riba. Insya Allah gitu ya, buat teman-teman kami sudah terbuka dari awal bahwa kami tidak menggunakan dana bank. Ya makanya kita fokus aja gimana caranya supaya teman-teman melihat bahwa kita ini menjaga amanah gitu. Jadi amanah tuh nggak perlu diomongin, ya kita fokus aja sama target. Dibuktikan gitu. Ya, Bu. Dibuktikan. Saya nggak mau banyak janji. Kasih bukti aja ya, Bu. Jangan kebanyakan janji. Terus gimana, Mbak Davara? Untuk instalasi listriknya itu bagaimana ya, Bu, di perumahan ini? Semuanya udah tinggal masuk ya. Saya bilang sama Pak Dirut, kalau bisa nih Pak Dirut yang malah minta ya, jangan pernah ada rumah tipe 21, 27 atau berapa, pokoknya semua sama, tipe 36. Kami mau kasih rumah yang layak untuk orang kecil. Jangan sampai mereka tinggal seperti di kandang burung. Jadi memang benar-benar kami memikirkan kesejahteraan mereka. Jangan sampai mereka masuk tuh keluar uang lagi. Jadi mereka tuh masuk, udah tinggal masuk, dapurnya sudah ada, terus kamar mandinya sudah ngocor airnya, listriknya sudah ada. Yaudah pokoknya mereka udah tinggal nempatin, nggak perlu bangun-bangun lagi gitu loh. Nah itulah kelebihan
rumah Koperumnas dibandingkan dengan rumah subsidi lainnya yang mesti banyak harus direnov-renov ya. Benar, Bu. Kalau kita nggak ada, pokoknya rumah kita tuh cantik banget. Lihat langsung deh, insya Allah ya. Artinya dengan harga segitu kami tuh udah sangat sudah sangat murah lah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Ya. Karena kan ada juga ya Bu rumah-rumah yang kita harus ngebor sendiri airnya gitu. Kalau kita enggak, kita udah all in semuanya. Makanya saya bilang kita sudah all in. Banyak yang bilang katanya rumah di Koperumnas itu mahal. Terus saya tanya, Anda mau bandinginnya sama apa? Kalau Anda mau bandinginnya sama yang, maaf ya, kalau buat saya rumah-rumah yang lain mereka cuma gimmick aja. Ini harga 150 juta atau 160 juta. Tapi pertanyaan saya, berapa orang yang bisa beli langsung 150 juta? Iya. Kita fair juga gitu. Tapi kalau kita jual harga misalnya 211 atau 250 juta, ya karena perbandingan kita kebanyakan orang pasti ngambilnya nyicil. Nggak mungkin orang, karena sasaran kita harus jelas, sasaran kita tuh 800.000 tanpa DP. Maka kita nggak akan cari orang yang punya DP. Iya. Gitu loh Mbak. Karena kita DP-nya 0% juga ya Bu. Betul. Untuk instalasi listriknya itu bagaimana ya Bu di perumahan ini? Semuanya udah tinggal masuk ya. Saya bilang sama Pak Dirut, kalau bisa nih Pak Dirut yang malah minta ya, jangan pernah ada rumah tipe 21, 27 atau berapa. Pokoknya semua sama, tipe 36. Kami mau kasih rumah yang layak untuk orang kecil. Jangan sampai mereka tinggal seperti di kandang burung. Jadi memang benar-benar kami memikirkan kesejahteraan mereka. Jangan sampai mereka masuk tuh keluar uang lagi. Jadi mereka tuh masuk, udah tinggal masuk, dapurnya sudah ada, terus kamar mandinya sudah ngocor airnya, listriknya sudah ada. Yaudah pokoknya mereka udah tinggal nempatin, nggak perlu bangun-bangun lagi gitu loh. Nah itulah kelebihan rumah Koperumnas dibandingkan dengan rumah subsidi lainnya yang mesti banyak harus direnov-renov ya. Benar, Bu. Kalau kita nggak ada, pokoknya rumah kita tuh cantik banget. Lihat langsung deh, insya Allah ya. Artinya dengan harga segitu kami tuh udah sangat sudah sangat murah lah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Ya. Karena kan ada juga ya Bu rumah-rumah yang kita harus ngebor sendiri airnya gitu. Kalau kita enggak, kita udah all in semuanya. Makanya saya bilang kita sudah all in. Banyak yang bilang katanya rumah di Koperumnas itu mahal. Terus saya tanya, Anda mau bandinginnya sama apa? Kalau Anda mau bandinginnya sama yang, maaf ya, kalau buat saya rumah-rumah yang lain mereka cuma gimmick aja. Ini harga 150 juta atau 160 juta. Tapi pertanyaan saya, berapa orang yang bisa beli langsung 150 juta? Kita fair juga gitu. Tapi kalau kita jual harga misalnya 211 atau 250 juta, ya karena perbandingan kita kebanyakan orang pasti ngambilnya nyicil. Nggak mungkin orang, karena sasaran kita harus jelas, sasaran kita tuh 800.000 tanpa DP. Maka kita nggak akan cari orang yang punya DP. Gitu loh Mbak. Karena kita DP-nya 0% juga ya Bu. Betul. Oke. Lanjut lagi ya Bu. Ada yang nanya lagi, dia nggak percaya nih Bu, karena katanya developer tuh mana ada yang mau rugi, masa cuma modal KTP doang kita bisa beli rumah gitu. Gimana ya jelasinnya? Ya kalau kita prinsipnya gini Mbak, mungkin ada bahasa Betawi bilang, lo jual gua beli. Kenapa saya lebih fokus pada orang yang nggak punya DP? Begini, saya sudah coba ya, saya udah uji coba di Tanjung Pinang. Ini saya sama berantem ya sama orangnya. Saya menyediakan rumah ready Mbak, 14 unit. Kita udah uji coba tuh di awal. Rata-rata yang masuk ke situ punya DP. Karena kan mereka rumah udah kita siapin di awal ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Apa tuh Bu? Ketika sudah masuk nih, dia bayar DP, 1 bulan 2 bulan lancar, 3 bulan ngemplang, 4 bulan ngemplang, sampai 6 bulan, sampai ada yang 10 bulan. Bayangin kalau itu terjadi di semua perumahan Koperumnas. Kebayang nggak sih Koperumnasnya akan hancur? Betul. Jadi akhirnya saya memang agak sedikit keras dalam hal ini, dan saya di PPJB sudah saya omongin 3 bulan berturut-turut Anda tidak mengangsur, mohon izin, saya jual rumah Anda. Kenapa? Karena yang di belakangnya masih nunggu. Anda harus menyadari bahwa Anda pakai uang saudara Anda yang memang kita tidak pakai uang bank, karena kita gotong royong. Jadi ada yang nunggu di belakang kita. Jadi Anda juga harus sadar bahwa kita jangan sampai menzolimi saudara kita. Gitu. Jadi makanya saya sekarang belajar dari pengalaman, saya tolakin orang-orang yang punya DP. Ternyata setelah saya pelajari
Ya, orang-orang yang punya DP kita nggak tahu karakternya. Mereka tuh pembayar yang baik atau bukan, Mbak? Iya. Tapi saya uji coba di Jonggol ya, alhamdulillah yang kita ambil adalah orang-orang yang istiqomah ngangsur sejak 2 tahun itu tidak pernah nunggak Sama sekali, Bu? tidak pernah. Jadi kita ambillah mereka sebagai reward dapat yang paling depan. Jadi kita alhamdulillah menghargai. Jadi dari situ saya lihat kan kalau bank suka ada pakai BI checking. Iya, betul. Kalau saya sih merasa Kopurnasi itu bukan BI checking tapi Allah checking. Allah mengecek iman mereka ketika mereka jauhi riba ya, alhamdulillah gitu ya, mereka dipermudah. Nah, jadi inilah yang saya lihat konsep-konsep seperti ini yang tidak dipunyai oleh developer lain. Makanya saya terus terang ya, pelajaran dari Tanjung Pinang, saya sekarang tidak suka jual rumah ready kecuali memang ada lelang ya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya lebih bisa melihat karakter orang-orang kecil. Jadi jangan pernah remehkan orang-orang kecil yang tidak punya slip gaji, yang tidak punya DP. Justru mereka kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang memang punya slip gaji. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya saya mohon gitu ya, untuk untuk kita nih di sini, kita pastikan gitu ya bahwa orang-orang yang, jadi buat teman-teman, saya sebenarnya lebih senang melihat orang-orang yang tidak punya DP yang masuk ke Kopurnasi. Karena kalau orang yang punya DP, kita nggak tahu karakter pembayarnya. Dia bisa suka nunggak, buat dia nunggak biasa aja. Tapi bayangkan kalau orang yang dia tidak punya DP nih, 2 tahun ya, padahal nggak ada rumahnya loh, Mbak. Tapi dia ngangsur terus. Berarti kan kalau ada rumahnya dia akan lebih rajin lagi. Berarti memang punya niat yang besar. Betul, ya, Bu, untuk punya dari rumah. Situlah ujiannya. Benar. Bisa jadi dilihat ini, niatnya ya, Bu. Niatnya, nawaitu bin niat itu penting banget. Makanya banyak orang yang bilang Kopurnasi ini developer sombong. Kenapa sombong ya, Bu? Ya sombong tuh dalam arti kata emang saya pilih-pilih banget. Saya nggak mau orang sembarang masuk ke sini. Justru orang kaya saya tolak, orang banyak duit saya tolak, karena saya pengen tepat sasaran. Iya, benar. Justru saya ingin membantu orang-orang yang kecil. Justru mereka kekuatannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang pintar di luar sana. Saya justru kalau orang pintar saya tolak. Bapak jangan di sini, Ibu jangan di sini. Kenapa? Kayaknya nggak pas deh rumah ini untuk Anda. Karena Anda terlalu banyak mengeritik, terlalu banyak teori, terlalu banyak permintaan, terlalu banyak syarat. Nah, sementara kita tidak sempurna. Nah, terus tapi kan perumahan harus begini-gini. Loh, sekarang jujur aja lah, Anda juga masuk sini nggak sempurna kok. Emangnya Anda punya slip gaji? Emangnya Anda punya rekening? Emangnya Anda punya SK, punya apa? Kan kita terima juga ketidaksempurnaan Anda. Ya, Anda juga harus menerima ketidaksempurnaan kita. Jadi kalau mereka percaya sama kita 2 tahun, ya cuman modal KTP aja. Bayangkan loh, duit mereka sama duit kita banyakan kita loh, Mbak. Ya misalnya contoh lah, saya misalnya nabung 1,5 juta selama 2 tahun. Anggaplah uang saya cuma 30 juta. Rumah juga dengan 30 juta kita bangun setelah tahun ketiga juga nggak bakal bisa sendirian. Nah, jadi buat saya ya, kalau saya misalnya Anda ngasih duit ke saya 30 juta cuman KTP, lah saya juga minta jaminan. Jaminannya apa? Anda bayar terus? Kan nggak ada. Tapi dari ujian itulah kita akhirnya ya, kata orang Betawi bilang, lo jual gue beli gitu. Dia kan udah percaya sama kita, masa kita nggak percaya sama mereka? Benar. Seperti itu, Mbak Dapara. Oke. Ada lagi nih, Bu, rumah 800.000 tuh kalau kehujanan, kalau hujan deras tuh banjir nggak tuh, Bu? Nanti takut kelelep nih, Bu. Jadi harus percaya ya buat teman-teman. Emang ini rumah kita ini memang viral ya, terutama di TikTok dan di YouTube dan di mana. Alhamdulillah ya, udah banyak banget. Ini bukan rahasia ya, Mbak. Saya tuh kalau jalan kemana sekarang, saya juga suka bingung ngomong sama asisten saya. Saya turun dari lift, ibu yang di TikTok ya. Ibu Syahrini KW ya, Bu. Ibu Syahrini KW. Aduh, udah makin viral aja. Dari TikTok ya, aku bilang langsung kita jelas sama. Iya, Bu, iya. Bahkan ada satpam nyamperin, Bu, ini kan ibu ya. Ya Allah, dalam hati gue, iya Pak gitu. Jadi saya makin merasa bahwa alhamdulillah ya Kopurnasi makin viral. Saya tuh impiannya tuh pengen kayak Ria Ricis gitu. Dia aja bisa 15 juta follower, masa saya nggak bisa? Makanya saya istiqomah aja gitu. Saya bersyukur, yakin aja saya pasti bisa. Sekarang ini kan saya baru bikin TikTok, waktu itu udah hampir 100.000 follower. Terus saya di banner tuh sama TikTok. Ya udahlah, saya bismillah. Saya bikin lagi dari nol, sekarang udah hampir 75.000. Jadi ya saya modal saya cuma istiqomah, dan saya cuma yakin bahwa apa yang saya lakukan ini
adalah saya ingin mengabdi pada orang kecil. Jadi orang mau ngomong apapun saya nggak peduli gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, sebetulnya konsep di Koperumnas ini simpel ya. Kami tidak ada marketing, catet ya. Marketing kami adalah konsumen kami yang mereka upgrade menjadi agen cabang ataupun mereka menjadi marketing freelance, Mbak. Makanya ini sebagai solusi buat teman-teman yang ingin gratis nyicil atau yang memang mereka macet di tengah jalan, kita juga harus kasih solusi. Benar banget. Makanya kami punya 5 solusi dahsyat. Nah, besok saya akan ke Manado, Mbak. Masya Allah nih buat orang-orang Manado nih. Iya, jadi buat orang-orang Manado ya, jangan nih. lupa kasih tahu ke teman-teman besok kami akan ke Manado. Sosialisasi dahsyat 5 solusi dahsyat supaya teman-teman bisa gratis nyicil. Nah, jadi sebenarnya Koperumnas itu membuka peluang-peluang usaha dan investasi-investasi di bidang marketing ya, yang buat teman-teman pengen bayar dari komisinya, ya sebenarnya mereka bisa ikut pelatihan kami. Bisa membantu ya Bu untuk cicil rumah. Betul. Boleh dikasih tahu Bu Manadonya di mana? Kalau perumahan kami yang di Manado itu di Hotel Karyagi ya. Perumahan kami di Karyagi, tapi kami pertemuannya di Hotel Grand Central. Jadi besok jam 12 saya akan hadir di Manado. Buat teman-teman tolong bantu di-share. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini, terutama buat orang Manado ya. Dan saya bersyukur banget dengan adanya Koperumnas, alhamdulillah bisa menjadi jembatan berkah buat orang-orang kecil, mewujudkan impian mereka bisa punya rumah. Bisa punya rumah sendiri ya, udah nggak ngontrak lagi. Insya Allah. Ada lagi nih Bu yang menanyakan legalitas. Rumahnya punya surat tanah nggak ya? Takutnya nanti kalau sudah ditinggali kegusur sama orang yang punya tanah. Anda harus percaya ya bahwa di belakang Koperumnas ini adalah developer yang handal. Pak M. Aris Suwirya sudah hampir 30 tahun di bidang developer. Jadi kami setiap membangun perumahan itu prinsipnya harus jelas dulu. Peruntukannya untuk perumahan enggak, terus sertifikatnya gimana, sengketa enggak, terus yang kedua izinnya IMB-nya jelas enggak. Jadi insya Allah kalau sudah ada IMB tidak akan digusur karena kan sudah dapat izin dari pemerintah. Jadi insya Allah buat teman-teman SOP kami sangat jelas bahwa Koperumnas taat hukum ya. Makanya kami punya prinsip lebih baik kami lambat daripada kami harus main drama. Drama queen sama konsumen nggak penting lah buat kami. Jadi banyaklah orang bilang kita penipuan, banyak orang bilang kita apapun lah ya. Tapi kita tuh ya fokus aja selama itu benar, dan alhamdulillahnya begini ya, mungkin yang bikin Koperumnas bertahan sampai sekarang ya, kami udah hampir 4 tahun, kami juga komitmen. Jadi buat orang-orang yang cancel ataupun nggak jadi beli rumah, kami kembalikan karena kami udah ada SOP-nya dan alhamdulillah lancar gitu. Tapi nggak kena potongan kan ya Bu? Nggak ada, cuman potongannya lebih ke fee marketing aja. Karena fee marketing kan nggak diterima sama kami, diterimanya sama si agen cabangnya. Ya silakan minta ke agen cabang, masa kita yang harus ganti. Benar. Gitu. Lagi nih Bu, kan sekarang lagi maraknya ya Bu kasus penipuan yang developer syariah. Bu. Nah itu gimana nih Bu tanggapannya Bu? Berita gitu ya. Benar. Kita udah berapa kali sih banyak ya yang di TV juga keciduk ya. Saya nggak tahu ya kayak dulu Kampung Kurma atau apa. Saya nggak tahu motifnya mereka mau nipu apa enggak. Saya nggak tahu. Mungkin kalau menurut saya sih, saya berpositif thinkingnya niat mereka awalnya nggak nipu. Tapi karena manajemennya yang tidak bagus, yang memang mereka mungkin maaf ya pengalamannya juga nggak ada, ya mungkin mereka kejeblos, akhirnya jadi dibilang penipuan, padahal mungkin tujuannya nggak ke sana. Jadi memang Koperumnas ini sebetulnya ya alhamdulillah ya, karena ada ada Pak Dirut kami di belakang yang memang notabene beliau itu adalah developer yang sudah mumpuni. Jadi kami kalau tidak dinahkodai oleh seorang yang profesional, rasanya Koperumnas kalau kan gini ya, kalau niat-niat nipu nih, maaf ya, dia nggak akan punya gedung sendiri. Benar. Kami punya gedung sendiri loh Mbak, di Geraha Koperumnas, tidak utang. Insya Allah kita beli gedung ini cash ya. Ini asetnya sekitar 10 miliar. Jadi ini harusnya menjadi nambah keyakinan saudara-saudara kita bahwa Koperumnas tidak ada niat lari gitu. Kalau kita niat lari, orang gedungnya ada di sini, kantor pusat kita ya. Yang kedua,
kita juga profesional gitu loh, bahwa kalau mereka suatu saat cancel, kita juga kembalikan uangnya, tapi ada mekanisme SOP-nya yang sudah disepakati dari awal gitu. Jadi nggak ada tuh kita niat-niat mau lari atau apa, yang ada kita malah bertanggung jawab, kita pastikan mereka dapat rumah, tapi ya itu syaratnya harus sabar, karena kalau nggak sabar ya nggak bisa, karena memang kita tidak menggunakan dana bank sama sekali. Untuk pembangunan berarti nggak pakai bank sama sekali ya, Bu? Nggak ada. Dan kita sudah terbuka sama konsumen dari awal, tanahnya dicicil 5 tahun. Jadi kita langsung nyicil ke pemilik tanah. Benar. Anda mau terima, kalau mau ya silakan lanjut, kalau enggak ya jangan. Berarti dari konsumen untuk konsumen lagi ya, Bu? Betul. Jadi memang kita konsep gotong royong dalam rangka memberantas riba. Keren ya. Keren banget lah, Bu. Terus apa lagi? Ada lagi nih, Bu. Dia ada yang sok tahu nih, Bu. Katanya gini, di Jonggol udah 4 tahun pemasaran kok, yang dibangun baru 50 unit. Sisa uangnya kemana tuh, Bu? Dia kayaknya kurang update Iya, ya. dia nggak update Jonggol nih, lagi Bu. update udah mau 200. Dia masih bilang 50 unit. Iya, dia mungkin nggak update. Yang nempatin udah hampir 80-an, 70-80 lah. Jadi memang kita tuh kenapa ya di masa pandemi ini memang kita bangunnya nggak sekaligus, karena kami menjaga cash flow supaya pembangunannya itu sesuai dengan target. Dan memang kita bangunnya, kita udah bilang sama konsumen, Mbak, 3-5 tahun. Kenapa? Karena kan mereka masuknya nggak sama. Jadi nggak sekaligus masuk brak segitu, nggak. Mungkin bulan ini ada 2 orang, mungkin bulan depan ada 10 orang. Jadi makanya kita bertahap. Dan sekarang kita lagi ngebangun lagi 50 unit lagi, yang minta doanya buat teman-teman. Insya Allah kita mau selesaikan dalam 1-2 bulan ini. Ini udah lagi jalan, bisa dicek loh. 50 unit dalam 2 udah bulan. nempatin, tapi yang 50 unit lagi dalam 2-3 bulan insya Allah ready. Makanya kita bangunnya tuh cepat. Cuman saya kan di sini ya pengen menjaga supaya kestabilitasan Koprunas ini terjamin ya. Jadi kami memang sudah punya RAB, Mbak. Uang Jonggol tidak mungkin dipakai di Tajur. Uang Tajur tidak mungkin dipakai di Ciampea. Uang Serang tidak mungkin dipakai di Jakarta. Nah, inilah yang membuat kita tuh bertahan. Jadi saya tuh bener-bener kalau memang daerah itu misalnya ramai, ya saya harus cepat kerjakan. Kalau daerah itu tidak ramai, ya saya agak rem gitu. Modelnya cuma gas rem aja. Berarti nggak buka tutup lubang nggak gitu ya, Bu? Nggak ada. Kita semuanya pakai RAB. Kita sudah jelas, dan kita sudah jelaskan sama konsumen dari awal. Uang Anda 1,5 juta, yang 300.000 untuk bayar lahan, 200.000 operasional dan fee marketing, 1 juta untuk membangun rumah. Nah, karena kami tidak mau riba, makanya Pak Dirut minta dimasukkan dalam bentuk emas. Tujuannya ketika nanti 2 tahun lagi kita bangun, insya Allah tidak terkena inflasi. Makanya uangnya ada di sub deposit box. Jadi tetap aman ada di bank. Kita nggak mau berbunga-bunga di dalam rekening, karena maaf Mbak, sekarang ngambil duit miliaran aja susah. Benar, Ibu. Itu juga ya, Bu, yang jadi alasan kenapa cicilan rumah di Koprunas itu tetap. Iya, kita flat. Jadi kalau kita tuh kalau misalnya sudah transaksi, misalnya contoh 211 juta, ya udah mau sampai lunas ya segitu. Jadi kita nggak ada 5 tahun beda 10, kecuali cash ya. Kalau cash memang kita kasih diskon 20 juta. Karena tujuan kita adalah kita lebih menghargai orang-orang yang memang dia memang niatnya untuk cash, ya dia dapat lebih murah, ya wajar. Tapi kan jatuhnya diskon. Tapi harga tetap akadnya sama. Seperti itu. Ada lagi nih, Bu. Ini tuh cuma khusus muslim aja ya, Bu? Kalau yang non muslim gimana nih, Bu? Boleh nggak? Ini cerita lagi nih, Mbak Davara. Iya, saya boleh, Bu. tuh pertama kali ya waktu saya tinggal di situ, itu memang awal-awal tuh saya bingung waktu pas masuk nyampe Manado. Ini kira-kira Koprunas laku nggak di Manado? Ternyata saya tuh kan jalan ke situ sebentar, 5 menit lagi gereja. Ini kan rumah syariah di Manado jalan. Tapi justru ya di Manado malah
alhamdulillah waktu itu 3 bulan hampir sold out ya. Itu hampir 1.000 orang yang ambil, dan itu 80% non muslim. Wah, Jadi kita keren banget. kita udah bilang sama mereka bahwa konsep kita sebetulnya di sini adalah konsep syariah. Iya. Anda mengikuti aturan kami atau tidak? Mau, bahkan pendeta juga banyak yang masuk di Oh, situ. gitu. Jadi memang akhirnya ya udah, kita akhirnya Iya. Kopurnmas ini memang untuk umum, artinya non muslim boleh masuk Iya. dengan syarat dia mengikuti aturan kami. Kami ada masjid, ada toanya gede ya, jadi tetap mereka ikut aturan kita. Selagi Iya. mereka ikut aturan kita, oke, nggak ada masalah ya, kita toleransi beragama kita juga kuat gitu. Oke, gitu ya. Untuk yang nanya non muslim boleh ngambil atau enggak. Ada lagi nih Bu, ada yang pengen banget Bu punya rumah, tapi dia nggak sanggup kalau ada pajaknya. Emang di Kopurnmas ada pajak ya Bu? Itu sebenarnya harga 200 ya, kita nggak bisa ngilangin ya, kalau di negara ini harus ada pajak. Betul. Mbak. Kalau enggak ya mereka nggak bisa hidup gitu. Benar. Tapi harga kita sudah termasuk all in, udah berupa udah sama pajak, karena kita sebagai PT memang harus wajib bayar pajak, kalau enggak nanti kita sama pemerintah di stop kegiatannya. Benar. Jadi tetap itu harga sudah masuk pajak, nggak usah khawatir. Oke. Ada nih Bu lagi yang bilang semua yang pakai embel-embel kredit rumah tanpa riba akhirnya jadi kasus ditinggal lari. Gimana nih Bu menyikapi orang seperti ini Bu? Jadi buat teman-teman gini ya, saya tuh bingung ya, banyak orang yang bilang yang wah nanti lari, awas Iya, lari apa benar, segala. Saya cuma bilang sama mereka gini, kalau Anda mau membeli rumah, lihat dulu di belakang perumahan itu siapa. Iya. Bapak Ibu cari aja namanya di Google ya, M. Aris Suwirya. Kalau beliau 30 tahun ya, insya Allah menjaga kredibilitasnya untuk tetap tidak ada kasus penipuan. Ya kenapa Anda harus ragu? Apalagi di umur beliau sudah 70 tahun kan, nggak mungkin beliau tuh ibaratnya insya Allah ya, karena beliau bilang bahwa bikin perumahan di sini adalah untuk tabungan akhirat gitu loh. Jadi ya alhamdulillah ya, nggak ada tuh niat kita lari gitu ya. Kan tadi saya udah bilang gedungnya aja di sini Pak Bu, kami gedung sendiri, kami nggak ngontrak, terus mau lari kemana? Terus yang kedua juga kami bukan dalam rangka menumpuk kekayaan atau apa. Pak Dirut itu orangnya low profile banget. Jadi alhamdulillah ya, aku sih yakin Bapak juga orangnya amanah. Dan insya Allah aku juga belajar dari beliau ya, kita menjaga amanah dan istiqomah ya. Jadi buat teman-teman insya Allah saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan Anda dapat rumah. Justru ini adalah bukti dan pionir ya. Insya Allah kita pionir di Indonesia. Saya yakin belum ada yang seperti Kopurnmas. Tapi karena kita jadi pionir ini nggak mudah. Banyak orang yang tidak percaya. Itu wajar gitu. Banyak orang juga yang berusaha menjatuhkan ya Bu. Betul, bahkan memfitnah, bahkan membuli banyak Mbak. Cuman kita ya udahlah, fokus aja tujuan, nggak usah pusing. Bener. Kayak udah. Oke, kalau memang sudah buat teman-teman, nanti kita akan sambung lagi dengan pertanyaan yang berikutnya ya Mbak Dafara. Nanti kita kumpulkan lagi. Jangan lupa ya, Anda nonton di Kopurnmas Syariah, update terus ya dengan Putri Muda. Terus yang kedua juga dengan TikToknya Pak Dirut, jangan lupa TikToknya Pak Dirut juga mohon di-share, dibantu dibagikan. Kami juga ada di situ pertanyaan-pertanyaan seputar komentar yang dijawab Pak Dirut langsung. Dan yang kedua juga dengan Putri Muda Kopurnmas TikToknya. Dan jangan lupa yang mau iklan di Koperzone ya, kami juga ada media iklan kami namanya Koperzone. Buat teman-teman yang mau jual rumah bisa iklan juga di situ. Dan buat teman-teman semua ya, saya Ibu Putri di sini insya Allah akan menjawab semua pertanyaan netizen ya. Katanya netizen kalau di orang-orang bilang netizen maha benar. Iya, netizen maha benar. Ya, jadi kita selalu salah ya. Tapi ya sudah, kami tetap akan klarifikasi ya. Kalau apabila ada masalah-masalah, kami akan klarifikasikan. Mungkin judulnya nih handling objection ya. Jadi buat teman-teman yang agen cabang ataupun konsumen yang punya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen-konsumen calon-calon prospeknya, boleh juga dilihatkan dengan video-video dari saya. Semoga bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau pertanyaan, keraguan teman-teman di luar sana yang memang mereka belum yakin dengan Kopurnmas ya. Semoga bantuan saya ini berupa YouTube channel ataupun dari TikTok ya, insya Allah bisa juga menjadi satu panduan. Saya Ibu Putri, CEO daripada Kopurnmas, dan Mbak Dafara dari Koperzone ya. Betul Ibu. Oke, Mbak Dafara dari Koperzone juga nanti akan membantu Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di seputar nanti ada artikel-artikel, ada video-video juga yang akan kami berikan sebagai pendukung. Dan insya Allah ciri-ciri seorang developer yang insya Allah menjaga amanah adalah pertama kantornya jelas, legalitasnya juga
jelas, dan insya Allah kami ada progres pembangunan. Iya. Walaupun memang belum semuanya merata Mbak, Iya, karena betul. semua masih dalam proses perizinan. Dan kami terbuka dalam LSL. Nanti Iya. silahkan disimak di video lain, kami ada membahas tentang LSL. Oke, Oke, Bu. terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Ibu Putri undur diri dan pamit ya. Buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Merdeka dari riba. Makasih. Makasih Bu Putri. Oke. Oke. Ada lagi nih Bu, rumah 800.000 tuh kalau kehujanan, kalau hujan deras tuh banjir nggak tuh Bu? Ya. Nanti takut kelelep nih Bu. Oke, jadi harus percaya ya buat teman-teman. Emang ini rumah kita ini memang viral ya, Iya. terutama di TikTok dan di YouTube dan di Iya, mana. benar Alhamdulillah ya, udah banyak banget. Ini bukan rahasia ya Mbak. Saya tuh kalau jalan kemana sekarang, saya juga suka bingung sama ngomong sama asisten saya. Saya turun dari lift, ibu yang di TikTok ya. Iya, Ibu Syahrini KW ya Bu. Ibu Syahrini KW. Aduh, udah makin viral aja. Dari TikTok ya, aku bilang lagi langsung kita jelas sama. Iya Bu, iya, bahkan ada satpam nyamperin, Bu ini Iya. kan ibu ya, ya Allah, dalam hati gue, iya Pak gitu. Jadi saya makin merasa bahwa alhamdulillah ya Kopurnaz Iya. makin viral. Saya tuh impiannya tuh pengen kayak Ria Ricis gitu. Oh, gitu. Dia aja bisa 15 juta follower, masa saya nggak bisa? Makanya saya istiqomah aja gitu. Saya bersyukur, yakin aja saya pasti bisa. Sekarang ini kan saya baru bikin TikTok, waktu itu udah hampir 100.000 follower. Terus saya di-banned tuh sama TikTok. Ya udahlah, saya bismillah. Saya bikin lagi dari nol, sekarang udah hampir 75.000. Iya, benar. Jadi ya saya modal saya cuman istiqomah, dan saya cuman yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah saya ingin mengabdi pada orang kecil. Jadi orang mau ngomong apapun saya nggak peduli gitu ya. Iya. Jadi buat teman-teman semua, sebetulnya konsep di Kopurnaz ini simpel ya. Kami tidak ada marketing, catet ya. Marketing kami adalah konsumen kami yang mereka upgrade menjadi agen cabang ataupun mereka menjadi marketing freelance, Mbak. Oke. Makanya ini sebagai solusi buat teman-teman yang ingin gratis nyicil, Iya. atau yang memang mereka macet di tengah jalan, kita juga harus kasih solusi. Iya, benar banget. Makanya kami punya 5 solusi dahsyat. Oke. Nah, besok saya akan ke Manado, Mbak. Oh, jadi Masya Allah nih pada buat orang-orang Manado nih. Iya, jadi buat orang-orang Manado Bisa ya, datang jangan nih. lupa kasih tahu ke teman-teman, besok kami akan ke Manado. Oke. Sosialisasi dahsyat 5 solusi dahsyat supaya teman-teman bisa gratis nyicil. Oke. Nah, jadi sebenarnya Kopurnaz itu membuka peluang-peluang usaha dan investasi-investasi di bidang marketing ya, yang buat teman-teman pengen bayar dari komisinya, ya sebenarnya mereka bisa ikut pelatihan kami. Bisa membantu ya Bu Yes, untuk banget. cicil rumah. Betul. Boleh dikasih tahu Bu Manadonya di mana? Kalau perumahan kami yang di Manado itu di Hotel Karyagi ya. Oke. Perumahan kami di Karyagi, tapi kami pertemuannya di Hotel Grand Central. Oke. Jadi besok jam 12 saya akan hadir di Manado. Buat teman-teman, tolong bantu di-share. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini, terutama buat orang Manado ya. Iya. Dan saya bersyukur banget dengan adanya Kopurnaz, alhamdulillah bisa menjadi jembatan berkah buat orang-orang kecil, Iya. mewujudkan impian mereka bisa punya rumah. Bisa punya rumah sendiri ya, udah nggak ngontrak lagi. Insya Allah. Iya. Ada lagi nih Bu yang menanyakan legalitas. Rumahnya punya surat tanah nggak ya? Takutnya nanti kalau sudah ditinggali kegusur sama orang yang punya tanah. Oke, Anda harus percaya ya bahwa di belakang Kopurnaz ini adalah developer yang handal. Pak M. Aris Suwirya sudah hampir 30 tahun di bidang developer. Jadi kami setiap membangun perumahan itu prinsipnya harus jelas dulu. Iya. Peruntukannya untuk perumahan enggak. Terus sertifikatnya gimana, sengketa enggak. Terus yang kedua izinnya, IMB-nya jelas enggak. Jadi insya Allah kalau sudah ada IMB tidak akan digusur karena kan sudah dapat izin dari pemerintah. Iya. Jadi insya Allah buat teman-teman SOP kami sangat jelas bahwa Kopurnaz taat hukum ya. Makanya kami punya prinsip lebih baik kami lambat daripada kami harus main drama. Iya. Drama queen sama konsumen nggak penting lah buat kami. Jadi banyak lah orang bilang kita penipuan, banyak Iya. orang bilang kita apapun lah ya. Benar. Tapi kita tuh
ya fokus aja selama itu benar. Dan alhamdulillahnya begini ya, mungkin yang bikin Kopnas bertahan sampai sekarang ya, kami udah hampir 4 tahun, kami juga komitmen. Jadi buat orang-orang yang cancel ataupun nggak jadi beli rumah, kami kembalikan karena kami udah ada SOP-nya, dan alhamdulillah lancar gitu. Iya, tapi nggak kena potongan kan ya Bu? Nggak ada, cuman potongannya lebih ke fee marketing aja. Karena fee marketing kan nggak diterima sama kami, diterimanya sama si agen cabangnya. Ya silakan minta ke agen cabang, masa kita yang harus ganti. Iya benar. Lagi nih Bu, kan sekarang lagi maraknya ya Bu kasus penipuan yang developer syariah. Iya Bu. Nah itu gimana nih Bu tanggapannya Bu? Ada berita gitu ya. Benar. Kita udah berapa kali sih banyak ya yang di TV juga keciduk ya. Saya nggak tahu ya, kayak dulu Kampung Kurma atau apa. Saya nggak tahu motifnya mereka mau nipu apa enggak. Saya nggak tahu. Mungkin kalau menurut saya sih, saya berpositif thinkingnya niat mereka awalnya nggak nipu, tapi karena manajemennya yang tidak bagus, yang memang mereka mungkin maaf ya pengalamannya juga nggak ada, ya mungkin mereka kejeblos, akhirnya jadi dibilang penipuan, padahal mungkin tujuannya nggak ke sana. Jadi memang Kopnas ini sebetulnya ya alhamdulillah ya, karena ada ada Pak Dirut kami di belakang yang memang notabene beliau itu adalah developer yang sudah mumpuni. Jadi kami kalau tidak dinahkodai oleh seorang yang profesional, rasanya Kopnas kalau kan gini ya, kalau niat-niat nipu nih, maaf ya, dia nggak akan punya gedung sendiri. Benar. Kami punya gedung sendiri loh Mbak, di Geraha Kopnas, tidak utang. Insya Allah kita beli gedung ini cash ya. Ini asetnya sekitar 10 miliar. Jadi ini harusnya menjadi nambah keyakinan saudara-saudara kita bahwa Kopnas tidak ada niat lari gitu. Kalau kita niat lari, orang gedungnya ada di sini, kantor pusat kita ya. Yang kedua, kita juga profesional gitu loh, bahwa kalau mereka suatu saat cancel, kita juga kembalikan uangnya, tapi ada mekanisme SOP-nya yang sudah disepakati dari awal gitu. Jadi nggak ada tuh kita niat-niat mau lari atau apa, yang ada kita malah bertanggung jawab, kita pastikan mereka dapat rumah, tapi ya itu syaratnya harus sabar, karena kalau nggak sabar ya nggak bisa, karena memang kita tidak menggunakan dana bank sama sekali. Untuk pembangunan berarti nggak pakai bank sama sekali ya Bu? Nggak ada. Dan kita sudah terbuka sama konsumen dari awal, tanahnya dicicil 5 tahun. Jadi kita langsung nyicil ke pemilik tanah. Benar. Anda mau terima, kalau mau ya silakan lanjut, kalau enggak ya jangan. Berarti dari konsumen untuk konsumen lagi ya Bu? Betul. Jadi memang kita konsep gotong royong dalam rangka memberantas riba. Keren ya. Keren banget lah Bu. Terus apa lagi? Ada lagi nih Bu. Dia ada yang sok tahu nih Bu. Katanya gini, di Jonggol udah 4 tahun pemasaran kok yang dibangun baru 50 unit. Sisa uangnya kemana tuh Bu? Dia kayaknya kurang update ya. Dia nggak update nih Bu. Lagi update udah mau 200. Dia masih bilang 50 unit. Iya, dia mungkin nggak update. Yang nempatin udah hampir 80-an, 70-80 lah. Jadi memang kita tuh kenapa ya di masa pandemi ini memang kita bangunnya nggak sekaligus, karena kami menjaga cash flow supaya pembangunannya itu sesuai dengan target. Dan memang kita bangunnya, kita udah bilang sama konsumen Mbak, 3-5 tahun. Kenapa? Karena kan mereka masuknya nggak sama. Jadi nggak sekaligus masuk brak segitu, nggak. Mungkin bulan ini ada 2 orang, mungkin bulan depan ada 10 orang. Jadi makanya kita bertahap. Dan sekarang kita lagi ngebangun lagi 50 unit lagi, yang minta doanya buat teman-teman. Insya Allah kita mau selesaikan dalam 1-2 bulan ini. Ini udah lagi jalan, bisa dicek loh. 50 unit dalam 2 bulan. Nempatin, tapi yang 50 unit lagi dalam 2-3 bulan Insya Allah ready. Makanya kita bangunnya tuh cepat. Cuman saya kan di sini ya pengen menjaga supaya kestabilitasan Kopnas ini terjamin ya. Jadi kami memang sudah punya RAB Mbak. Uang Jonggol tidak mungkin dipakai di Tajur. Uang Tajur tidak mungkin dipakai di Ciampea. Uang Serang tidak mungkin dipakai di Jakarta. Nah inilah yang membuat kita tuh bertahan. Jadi saya tuh bener-bener kalau memang daerah itu misalnya ramai ya saya harus cepat kerjakan. Kalau daerah itu tidak ramai ya saya agak rem gitu. Modelnya cuma gas rem aja. Berarti nggak
apa buka tutup lobang nggak gitu ya Bu? Enggak ada. Kita semuanya pakai RAB. Kita sudah jelas dan kita sudah jelaskan sama konsumen dari awal. Uang Anda 1,5 juta yang 300.000 untuk bayar lahan, 200.000 operasional dan fee marketing, 1 juta untuk membangun rumah. Nah, karena kami tidak mau riba, makanya Pak Dirut minta dimasukkan dalam bentuk emas. Tujuannya ketika nanti 2 tahun lagi kita bangun, insya Allah tidak terkena inflasi. Makanya uangnya ada di safe deposit box. Jadi tetap aman ada di bank. Kita nggak mau berbunga-bunga di dalam rekening karena maaf Mbak, sekarang ngambil duit miliaran aja susah. Benar Ibu. Itu juga ya Bu yang jadi alasan kenapa cicilan rumah di Koperumnas itu tetap. Iya, kita flat. Jadi kalau kita tuh kalau misalnya sudah transaksi, misalnya contoh 211 juta, ya udah mau sampai lunas ya segitu. Jadi kita nggak ada 5 tahun beda 10 kecuali cash ya. Kalau cash memang kita kasih diskon 20 juta karena tujuan kita adalah kita lebih menghargai orang-orang yang memang dia memang niatnya untuk cash ya dia dapat lebih murah ya wajar. Tapi kan jatuhnya diskon. Tapi harga tetap akadnya sama. Seperti itu. Ada lagi nih Bu, ini tuh cuma khusus muslim aja ya Bu? Kalau yang non muslim gimana nih Bu? Boleh nggak? Ini cerita lagi nih Mbak Davara. Iya, saya boleh, Bu. tuh pertama kali ya waktu saya tinggal di situ, itu memang awal-awal tuh saya bingung waktu pas masuk nyampe Manado. Ini kira-kira Koperumnas laku nggak di Manado? Ternyata saya tuh kan jalan ke situ sebentar 5 menit lagi gereja. Ini kan rumah syariah di Manado jalan. Tapi justru ya di Manado malah alhamdulillah waktu itu 3 bulan hampir sold out ya. Itu hampir 1.000 orang yang ambil dan itu 80% dan muslim. Jadi kita udah bilang sama mereka bahwa konsep kita sebetulnya di sini adalah konsep syariah. Anda mengikuti aturan kami atau tidak? Mau, bahkan pendeta juga banyak yang masuk di situ. Gitu. Jadi memang akhirnya ya udah kita akhirnya Koperumnas ini memang untuk umum, artinya non muslim boleh masuk dengan syarat dia mengikuti aturan kami. Kami ada masjid, ada toanya gede ya. Jadi tetap mereka ikut aturan kita. Selagi mereka ikut aturan kita nggak ada masalah ya. Kita toleransi beragama kita juga kuat gitu. Gitu ya. Untuk yang nanya non muslim boleh ngambil atau enggak. Ada lagi nih Bu. Ada yang pengen banget Bu punya rumah, tapi dia nggak sanggup kalau ada pajaknya. Emang di Koperumnas ada pajak ya Bu? Itu sebenarnya harga 200 ya, kita nggak bisa ngilangin ya kalau di negara ini harus ada pajak. Mbak. Kalau enggak ya mereka nggak bisa hidup. Gitu. Tapi harga kita sudah termasuk all in, udah berupa udah sama pajak karena kita sebagai PT memang harus wajib bayar pajak, kalau enggak nanti kita sama pemerintah di stop kegiatannya. Jadi tetap itu harga sudah masuk pajak, nggak usah khawatir. Ada nih Bu lagi yang bilang semua yang pakai embel-embel kredit rumah tanpa riba akhirnya jadi kasus ditinggal lari. Gimana nih Bu menyikapi orang seperti ini Bu? Jadi buat teman-teman gini ya, saya tuh bingung ya, banyak orang yang bilang yang wah nanti lari, awas lari apa segala. Saya cuma bilang sama mereka gini, kalau Anda mau membeli rumah, lihat dulu di belakang perumahan itu siapa. Bapak Ibu cari aja namanya di Google ya, M. Aris Suwirya. Kalau beliau 30 tahun ya, insya Allah menjaga kredibilitasnya untuk tetap tidak ada kasus penipuan. Ya kenapa Anda harus ragu? Apalagi di umur beliau sudah 70 tahun kan, nggak mungkin beliau tuh ibaratnya insya Allah ya, karena beliau bilang bahwa bikin perumahan di sini adalah untuk tabungan akhirat gitu loh. Jadi ya alhamdulillah ya, nggak ada tuh niat kita lari gitu ya. Kan tadi saya udah bilang gedungnya aja di sini Pak Bu, kami gedung sendiri, kami nggak ngontrak, terus mau lari kemana? Terus yang kedua juga kami bukan dalam rangka menumpuk kekayaan atau apa. Pak Dirut itu orangnya low profile banget. Jadi alhamdulillah ya, aku sih yakin Bapak juga orangnya amanah dan insya Allah aku juga belajar dari beliau ya, kita menjaga amanah dan istiqomah ya. Jadi buat teman-teman insya Allah saya akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan Anda dapat rumah. Justru ini adalah bukti dan pionir ya. Insya Allah kita pionir di Indonesia. Saya yakin belum ada yang seperti Koperumnas. Tapi karena kita jadi pionir ini nggak mudah. Banyak orang yang tidak percaya. Itu wajar gitu. Banyak orang juga yang berusaha menjatuhkan ya Bu. Betul, bahkan memfitnah, bahkan membuli banyak Mbak. Cuman kita ya udahlah, fokus aja tujuan, nggak usah pusing. Bener. Kayak
Udah. Oke, kalau memang sudah buat teman-teman, nanti kita akan sambung lagi dengan pertanyaan yang berikutnya ya, Mbak Dafara. Nanti kita kumpulkan lagi. Jangan lupa ya, Anda nonton di Koprumnas Syariah, update terus ya dengan Putri Muda. Terus yang kedua juga dengan TikToknya Pak Dirut, jangan lupa TikToknya Pak Dirut juga mohon di-share, dibantu dibagikan. Kami juga ada di situ pertanyaan-pertanyaan seputar komentar yang dijawab Pak Dirut langsung. Dan yang kedua juga dengan Putri Muda Koprumnas TikToknya. Dan jangan lupa yang mau iklan di Koperzone ya, kami juga ada media iklan kami namanya Koperzone. Buat teman-teman yang mau jual rumah bisa iklan juga di situ. Dan buat teman-teman semua ya, saya Ibu Putri di sini insya Allah akan menjawab semua pertanyaan netizen ya. Katanya netizen kalau di orang-orang bilang netizen maha benar, netizen maha benar. Ya, jadi kita selalu salah ya, tapi ya sudah, kami tetap akan klarifikasi ya. Kalau apabila ada masalah-masalah, kami akan klarifikasikan. Mungkin judulnya nih handling objection ya. Jadi buat teman-teman yang agen cabang ataupun konsumen yang punya pertanyaan-pertanyaan dari konsumen-konsumen calon-calon prospeknya, boleh juga dilihatkan dengan video-video dari saya. Semoga bisa menjawab permasalahan-permasalahan atau pertanyaan, keraguan teman-teman di luar sana yang memang mereka belum yakin dengan Koprumnas ya. Semoga bantuan saya ini berupa YouTube channel ataupun dari TikTok ya, insya Allah bisa juga menjadi satu panduan. Saya Ibu Putri, CEO daripada Koprumnas, dan Mbak Dafara dari Koperzone ya. Betul Ibu. Oke, Mbak Dafara dari Koperzone juga nanti akan membantu Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di seputar nanti ada artikel-artikel, ada video-video juga yang akan kami berikan sebagai pendukung. Dan insya Allah ciri-ciri seorang developer yang insya Allah menjaga amanah adalah pertama, kantornya jelas, legalitasnya juga jelas, dan insya Allah kami ada progres pembangunan. Walaupun memang belum semuanya merata Mbak, karena semua masih dalam proses perizinan, dan kami terbuka dalam LSL. Nanti silahkan disimak di video lain, kami ada membahas tentang LSL. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya Ibu Putri undur diri dan pamit ya. Buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka dari riba. Merdeka dari riba. Makasih. Makasih Bu Putri. Oke.